Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang rancangan acak lengkap, mulai dari pengertian, kemudian bagaimana pengacakannya di lapangan. Pertama, kita lihat dari pengertian dasar, ada beberapa yang perlu Anda ketahui. Yang pertama itu ada faktor, kemudian ada taraf, perlakuan, respon, kemudian ada layout percobaan dan pengacakan, kemudian ada penyusunan data, analisis ragam, dan perbandingan rataan. Di sini ada pengertian dari faktor. Faktor itu adalah variabel bebas, itu disimbolkan dengan X, yaitu variabel yang dikontrol oleh peneliti. Misalnya ada berupa varietas, pupuk, jenis kompos, suhu, biofertilizer, jenis tanah, dan sebagainya. Biasanya ini disimbolkan dengan huruf kapital. Misalnya faktor varietas disimbolkan dengan huruf V. Kalau jenis kompos misalnya disimbolkan dengan huruf K. Itu tergantung dari kita sendiri, kita mau mensimbolkan dengan apa. Yang kemudian taraf atau level, itu adalah faktor terdiri dari beberapa taraf atau level. Ini biasanya disimbolkan dengan huruf kecil yang dikombinasikan dengan angka. Misalnya 3 taraf dari faktor varietas itu adalah V1, V2, dan V3. Nah, ini ada faktor, contohnya ada varietas atau V. Banyaknya taraf, ada 3 jenis taraf. Itu contoh tarafnya adalah IR64, jenis padi ya, IR64 disimbolkan dengan V kecil dikasih angka 1. Kemudian Cisadane V2, kemudian S969 yaitu V3. Kemudian ada pupuk nitrogen, itu disimbolkan dengan huruf N besar. Nah, untuk banyak tarafnya, contohnya di sini berupa dosis, ada 3 taraf, yaitu ada 0, itu disimbolkan dengan N kecil, dikasih nomor 1, kemudian 100, N2, dan 200, N3. Kemudian ada pupuk organik, itu disimbolkan dengan O besar. Banyak tarafnya, di sini ada 4 taraf jenis. Kemudian apa saja tarafnya, yaitu ada pupuk kandang disimbolkan dengan 01, kemudian kandang sapi 02, kemudian pupuk kandang domba 03, dan kompos 04. Nah, kemudian ada perlakuan, itu merupakan taraf dari faktor atau kombinasi taraf dari faktor. Untuk perlakuannya ada untuk faktor tunggal, contohnya itu adalah V1, V2, dan V3. Kemudian apabila besar dari satu faktor, perlakuannya kombinasi dari masing-masing taraf faktor. Misalnya V1 dengan N0, kemudian V1 dengan E1, atau V2 dengan E2, dan seterusnya. Respon itu adalah variabel tak bebas, itu disimbolkan dengan Y, yaitu variabel yang merupakan sifat atau parameter dari satuan percobaan yang akan diteliti. Kemudian sejumlah gejala atau respon yang muncul karena adanya ubah bebas. Misalnya ada hasil tanaman padi, yaitu berupa bobot 100 biji misalnya, atau hasil tanaman per hektar. Kemudian serapan nitrogen atau P tersedia, pH, dan sebagainya. Untuk contoh kasus faktor tunggal, yaitu contoh kasus penelitian, contohnya adalah perbedaan hasil padi akibat diberikan jenis pupuk organik yang berbeda. Di sini ada faktornya berupa jenis pupuk organik, kemudian responnya berupa hasil padi. Nah, faktor dari jenis pupuk organik ini apa saja? Yaitu contohnya ada berupa pupuk kandang ayam, itu disimbolkan dengan 01, kemudian pupuk kandang sapi disimbolkan dengan 02, pupuk kandang domba disimbolkan dengan 03. Yang terakhir itu adalah kompos, itu disimbolkan dengan 04. Nah, di sini perlakuannya ada 4 taraf perlakuan, yaitu ada 01, 02, 03, dan 04.
ciri-ciri dari rancangan acak lengkap, yaitu yang pertama, bahan atau media satuan percobaannya itu dia harus homogen atau dianggap dia seragam. Nah, ini ada beberapa peta. Di sini semuanya dia homogen. Nah, yang berbeda itu cuma dari perlakuannya. Nah, ini contohnya ini adalah unsur hara. Nah, di sehamparan lahan yang luas ini itu unsur haranya seragam atau tidak ada cahaya matahari yang menghalangi cahaya matahari, atau di sini lahannya itu datar, tidak mereng. Nah, hanya ada satu sumber keragaman, yaitu perlakuan. Keragaman respon hanya disebabkan oleh perlakuan dan galat. Galat itu adalah kesalahan dalam pengamatan, pencatatan data, atau faktor lain yang tidak bisa kita jelaskan. Kemudian latar belakang dari penggunaan RAL yang pertama itu adalah rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana dari rancangan yang lainnya. Kemudian satuan percobaan yang digunakan itu harus homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang dicoba atau diteliti. Apa ya contohnya, yaitu tentang kesuburan tanah, apalagi tentang pencahayaan, dan banyak hal lain yang menyebabkan supaya dia itu homogen. Kemudian faktor luar yang dapat mempengaruhi percobaan dapat dikontrol, misalnya percobaan yang dilakukan di laboratorium atau rumah kaca. Nah, kalau percobaan yang kita lakukan di rumah kaca ini kita bisa kita kontrol dari pencahayaan dan suhu. Nah, banyak ditemukan rancangan RAL ini dilakukan di laboratorium atau rumah kaca. Apa saja keuntungan kita menggunakan rancangan RAL, yaitu perancangan dan perlaksanaannya mudah. Yang kedua, analisis datanya cukup sederhana. Kemudian dia fleksibel, sedikit lebih fleksibel dibandingkan rancangan acak kelompok dalam hal yang pertama itu jumlah perlakuan, jumlah ulangan dapat dilakukan dengan ulangan yang tidak sama. Kemudian terdapat alternatif analisis non-parametrik yang sesuai. Selanjutnya, keuntungan dari menggunakan RAL yaitu permasalahan data hilang lebih mudah ditangani, sedikit lebih mudah dibandingkan dengan rancangan acak kelompok. Data hilang tidak menimbulkan permasalahan analisis data yang serius. Kemudian kehilangan sensitivitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan rancangan lain. Kemudian derajat bebas galatnya lebih besar atau maksimum. Keuntungan ini terjadi terutama apabila derajat bebas galatnya sangat kecil. Tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan. Kemudian kita lihat kerugian menggunakan rancangan acak lengkap. Yang pertama, terkadang rancangan ini dia tidak efisien. Yang kedua, tingkat ketepatan atau presisi percobaan mungkin tidak terlalu memuaskan, kecuali unit percobaan benar-benar homogen. Hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak. Pengulangan percobaan yang sama mungkin tidak konsisten atau lemah apabila satuan percobaan tidak benar-benar homogen, terutama apabila jumlah ulangannya sedikit. Kapan RAL digunakan? Yaitu apabila satuan percobaan benar-benar homogen atau benar-benar seragam. Misalnya percobaannya dilakukan di laboratorium atau di rumah kaca. Kemudian apabila tidak ada pengetahuan atau informasi sebelumnya tentang kehomogenan satuan percobaan. Terus apabila jumlah perlakuan hanya sedikit, di mana derajat bebas galatnya juga akan kecil. Sekarang kita masuk ke pengacakan dan tata letak percobaan. Nah, pengacakan itu dilakukan agar analisis data yang dilakukan itu menjadi sahih. Nah, pengacakan ada beberapa teknik dalam melakukan pengacakan. Yang pertama itu adalah dengan diundi atau lotre, ini sama dengan main arisan. Kemudian daftar angka acak, ini bisa dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian menggunakan bantuan software. Misalkan kita merancang perlakuan itu ada 7 taraf, yaitu ada A,
B, C, D, E, F, dan G. Ini diulang dia sebanyak 4 kali. Nah, kita buat dulu A1, A2, A3, A4 sebanyak 4 kali sampai dia kepada G1, G2, G3, G4 sebanyak 4 kali juga. Nah, diperoleh nanti T kali R-nya itu 7 kali 4 sama dengan 28 satuan percobaan. Nah, kalau Anda di lapangan bikin bedengan berarti harus ada 28 buah bedengan yang harus Anda buat. Nah, perlakuan tersebut kita tempatkan secara acak ke dalam 28 satuan percobaan. Nah, kita buat dulu petanya dari 1 sampai 28 kita kasih nomor. Kemudian setelah kita kasih nomor baru kita buat ini di dalam kertas kecil-kecil, kertasnya kita buat, kita tulis A1, A2, A3, A4. Satu kertas itu kita tulis A1 sampai dia G4, kemudian kita gulung, kita masukkan dia ke dalam botol, kemudian kita kocok, kita ambil satu per satu. Nah, buat 28 gulungan kertas dengan kode perlakuan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai nanti dia G3 dan G4. Ini sebanyak 28 buah nanti akan ketemu. Nah, kemudian lakukan pengundian, itu tanpa pemulihan. Nah, kode perlakuan yang jatuh pertama kali ditempatkan dia di kotak nomor 1. Contohnya yang jatuh itu adalah C3. Kemudian maka kotak nomor 1 diganti jadi C3. Kode A2 jatuh pada urutan kedua, maka kotak nomor 2 diganti dengan A2. Lakukan terus pengundian sampai kode perlakuan terakhir yang akan ditempatkan di kotak nomor 28. Ya, ini adalah pengacakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini lebih mudah lagi, lebih simpel lagi dalam melakukan pengacakan. Kita tinggal masukkan nomor, kemudian kode perlakuan dan angka acak dengan rumus sama dengan run. Kemudian kita blok angka acaknya, kemudian akan muncul ya angka acaknya seperti ini. Dia akan mengacak sendiri kode dari perlakuan ini. Setelah dia teracak sendiri, nanti kita masukkan dia ke dalam kotak yang sudah kita siapkan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan aja Anda lihat di sini, Anda perhatikan, kemudian Anda praktekkan di rumah dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini adalah langkah selanjutnya dengan menggunakan pengacakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah kita selesai melakukan pengacakan, nanti akan terlihat denah pengacakannya, yaitu di sini dapat Anda lihat ada E3, F4, F2, G3 sampai nanti di A3, C1, D4, D2. Nah, ini muncul, ini tergantung dari pengacakan kita. Nah, di sini dapat Anda lihat bahwa ada muncul 2 kali perlakuan F dalam satu ulangan. Ini boleh karena dia menggunakan rancangan RAL, karena ini diyakini semua lingkungannya itu dia adalah homogen. Jadi dimanapun perlakuannya itu ditempatkan tidak masalah. Yang penting sudah kita acak secara baik secara manual maupun menggunakan Microsoft Excel atau software. Ini adalah tabulasi data dari rancangan acak kelompok dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Di sini ada ulangannya A, B, C. Ini sini ada perlakuannya A, B, C, D, E, F sampai G. Ulangannya ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini nanti data dari hasil penelitian yang Anda dapatkan, Anda masukkan dia ke tabulasi ini. Nah, untuk menghitung analisisnya, rumusnya ada faktor koreksi, yaitu FK sama dengan sigma Y titik-titik dikuadratkan per T kali R. T itu adalah perlakuan dan R itu adalah ulangan. Kemudian jumlah kuadrat total JKT
yaitu sigma Y11 dikuadratkan sampai nanti Y74 dikuadratkan dikurang faktor koreksi. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan yaitu JKP, yaitu total dari perlakuan itu semuanya dikuadratkan dibagi dengan ulangan dikurang dengan FK. Kemudian jumlah kuadrat sisa atau galat atau disingkat juga dengan JKS, itu rumusnya adalah JKT dikurang JKP. Kemudian kuadrat tengah perlakuan disingkat juga dengan KTP. Di sini rumusnya adalah JKP per DBP atau derajat bebas P, di mana rumus DBP ini adalah T dikurang 1 atau perlakuan dikurang 1. Kemudian ada kuadrat tengah sisa disebut juga dengan KTS atau disingkat atau rumusnya adalah JKS per DBS atau derajat bebas sisa. DBS itu rumusnya adalah T dikali R kurang 1. Kemudian ada F hitung, rumusnya menggunakan KTP per KTS. Kemudian F hitung ini kita bandingkan nanti dengan nilai F tabel 5% maupun 1%. Ini adalah contoh soal, silakan nanti Anda kerjakan ini di rumah sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari dan dikumpulkan nanti pas waktu kuliah rancangan percobaan minggu berikutnya. Ini dibuat di kertas double folio. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.